Ini bentar. Harusnya Allahmu itu mempersiapkan hukum, ya, yang sampai ke zaman yang akan datang. Itu maksud saya. Kalau dia kekal, maka hukumnya harus kekal. Harusnya dia tahu tahun 2000-an hukum ini nggak kepake di Indonesia. Dia harusnya prediksi itu. Kalau dia memang maha hadir di zaman yang akan datang, atau dia maha tahu sampai ke zaman yang akan datang. Firman-Nya Allah itu kan firman-Nya Allah, betul? Oke, sekarang saya tanya, firman-Nya Allah kekal nggak? Ya kekal. Lah kalau gitu kenapa berubah? Berubah. Ada di hukum Islam itu tidak semua hukumnya itu sifatnya wajib. Loh, sekarang gini Pak, saya paham itu. Ada sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Pertanyaan saya. Ada mubah, satu lagi kurang. Mubah. Ya itu. Ya. Pertanyaan saya, kalau Allah itu kekal, mungkin nggak hukumnya nggak kekal? Kembali ke imam Anda ya. Sekarang saya tanya, perempuan itu apakah setuju semua imamnya Islam itu disunat? Kalau masalah begini Mbak, kalau masalah keempat iman mazhab ini itu beda pendapat, tapi pendapat mereka itu tidak ada yang menyelisihi, cuman hanya ada sebagian orang, segelintiran orang yang sekarang, sumpah contoh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak, ya kan? Contoh itu sebenarnya mah nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Cuman ada segelintir orang yang mempermasalahkan itu. Berarti ada perselisihan toh? Tapi tidak perselisihannya. Tadi kata Bapak itu beda-beda tapi tidak berselisih. Lah ini baru Bapak bilang. Tidak menyalahi, tidak menyalahi ilmu Islam itu, dia menyalahi Mbak. Bukan perselisihan, itu bukan perselisihan, selisih beda pendapat. Tapi kata Anda tidak menyalahi aturan, betul? Ya, kalau tidak menyalahi aturan, yang satu aturannya A, yang satu aturannya B, tentu yang B ini menyalahi yang A dong. Itu kan udah otomatis nih. Enggak gitu di Islam, enggak gitu Mbak. Walaupun ya saya kasih contoh kunut aja lah, kayak kunut itu. Itu kan lebih ini lagi Mbak, apa sih namanya, lebih karena dipakainya itu kan di dalam sholat. Itu aja yang sangat sangat ini sekali lah di dalam sholat kan, antara kunut dan kunut nazilah segala macam. Itu sebagai bagian imam dipakainya ketika waktu ada sesuatu doang. Satu lagi imam dipakainya setiap subuh, kayak saya menganutnya Imam Syafi'i, itu dipakainya hanya setiap subuh. Yang nggak pakai juga nggak jadi masalah. Contoh ada kasus Imam Sudais itu kan dari Imam mazhab Hambali, ya kan? Maksudnya Hambali dia di Mekah. Nah di Mekah itu nggak ada kunut, tapi dia datang ke Indonesia jadi imam di Masjid Istiqlal, baca kunut dia. Itu tidak menjadi masalah hal-hal selisih paham itu. Jadi sebenarnya aturan ini Anda mengatakan tidak masalah. Ini aturan turun dari Tuhan atau turun dari imam? Semua aturan itu inti awal mulanya dari Tuhan, inti mulanya yang itu makanya di Islam ada ilmu tafsir. Kalau intinya dari Tuhan, sekarang saya tanya, perintah Tuhan kayak gimana yang benar? Kalau perintah Tuhan begini ya? Ini satu Tuhan, ini ngajarin beda-beda. Bukan begitu Mbak. Oh boleh. Analogi ininya apa namanya? Ini nggak begitu. Konsepnya nggak seperti itu konsepnya Mbak. Gini, kalau konsepnya begini, Tuhan itu maha besar. Waduh, jadinya panjang ini. Maaf ya Mbak kalau saya agak kenceng ngomongnya, emang karakter ngomong saya begini, jangan tersinggung ya Mbak. Aman. Ya jangan, maaf ini mah. Aman Pak, nggak bakalan digeruduk, tenang. Tenang, nggak ada yang ngegeruduk Pak, aman. Iya pokoknya kalau ini yang namanya ikhtilaf segala macam, pokoknya kalau di Islam. Jadi saya lupa mau ngomong apa itu. Tadi apa Pak? Kita ngebahas apa? Bahas apa? Yang tadi barusan saya ngomong, lupa jadinya. Ajaran ini apakah tiap imam itu berbeda-beda? Oh ya, masalah ini ya, masalah Tuhan yang ngasih aturan kok, yang lain-lain makanya aturannya kok beda-beda. Gini loh Pak, Mbak, kalau prinsip di Islam, setahu saya tapi jangan saya jadiin patokan Mbak. Ini oknum. Yang maksudnya, mana nih? Jadi enggak, yang saya omongin ini sebatas pengetahuan saya. Saya orang orang Islam awam.
Jadi nanti Pengetahuan kalau saya ada yang cetek. menjawab berbeda, karena kemarin gitu Pak, ada yang Enggak, satu begini, bilang kan maksud saya sunat nih, mau wajib, menjelaskan masalah ada yang yang Mbak satu bilang. sunat nggak wajib. Nah ini kan Nggak ada di Islam, nggak ada sunat, nggak wajib, nggak ada. ada yang Nggak bilang ada, semua wajib, wajib itu. ada yang enggak. Makanya gue bingung nih aturan yang mana? Nih gini Mbak, kalau di konsepnya di Islam, masalah saya kata Mbak itu, kok ini pakai ini, kok pakai ini, pakai ini. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan itu sangat sempurna. Kita manusianya yang tidak mampu menerima kesempurnaan itu. Jadi makanya Saya nggak nanya Anda, maaf ya saya potong. Saya tidak bertanya Anda mampu atau tidak mampu. Enggak, Yang kan saya tadi tanya, Mbak kan yang ngomong Mbak. Gini, dengerin dulu sampai selesai ya. Saya tidak nanya Anda mampu atau tidak mampu. Ini Tuhan ngasih aturan 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu. Masalah orangnya mau mampu atau tidak itu kan oknum. Saya tanya, ini standar ajarannya ini 1 atau 4 gitu loh. Yang saya bilang tadi itu Mbak, kalau yang Maha Kuasa itu menurunkan atau memberi perintah atau memberi hukum segala macam itu maha sempurna. Cuman manusia setiap zaman itu kan beda-beda Mbak, setiap zaman itu. Kayak contohnya. Maksudnya gimana nih? Manusia setiap zaman beda-beda. Jadi Tuhannya berbeda gitu? Aturannya ngasihnya beda? Bukan aturan kemampuan kita. Contoh. Saya nggak nanya kemampuan tiap orang. Yang saya tanya ini aturan 1 sampai mati atau aturan ini saya mau ke situ. Degradasi sesuai zaman. Saya mau ke situ. Jadi kita sebagai manusia itu kalau yang kuasa yang menurunkan perintah, menurunkan hukum itu maha sempurna. Cuman kitanya setiap masa, setiap periode itu beda-beda kemampuannya. Contoh secara analoginya aja, kayak orang pintar aja ngomong analogi. Contoh lah, contohnya kayak dulu zaman dahulu kala umumnya orang jalan kuat 10 kaki 10 km. Sekarang umumnya orang hanya sebagian orang doang yang kuat. Contohnya kayak gitu. Saya paham. Sekarang paham kan? pertanyaan saya, ajarannya Allah itu kan firmannya Allah, betul? Oke, sekarang saya tanya, firmannya Allah kekal nggak? Ya kekal. Lah kalau gitu kenapa berubah? Ada di hukum Islam itu tidak semua hukumnya itu sifatnya wajib. Loh, sekarang gini Pak, saya paham itu. Ada sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Pertanyaan saya. Ada mubah, satu lagi kurang, mubah. Ya itu, ya. Pertanyaan saya, kalau Allah itu kekal, mungkin nggak hukumnya nggak kekal? Kekal dari awal adanya Islam sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kalau kekal tidak berubah, kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang? Loh. Mbak ini aneh. Ya sunnah dari dulu juga ya sunnah begitu, wajib juga begitu, gak ada yang berubah Mbak. Tadi Anda menerangkan misalnya di zaman dulu itu Anda ngejelasin apa? Gini Mbak, ini kan tadi bilang wajib, ya dari dulu juga kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, nggak ada yang berubah untuk itu mah. Maksudnya hukum itu kayak hukum nasional, hukum secara sosial. Secara hukum sosial, contoh aja di Arab Saudi kita maling potong kerangan, ya kan? Di Indonesia bisa diterapkan segitu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Anda nggak tahu ya, pikiran Anda kok sampai ke saya. Saya juga mau tanya itu karena ada di dalam Al-Quran juga seperti itu kan. Kalau mencuri dipotong. Itu hukumnya Allah itu, itu kekal atau enggak? Iya kekal. Ya udah dikerjain. Kalau dikerjain Mbak, kerjain. Maaf ya, nih, maaf nih ya. Nih gini Mbak, inilah keadilan Islam loh Mbak. Gini bentar. Harusnya Allahmu itu mempersiapkan hukum, ya, yang sampai ke zaman yang akan datang. Itu maksud saya. Kalau dia kekal, maka hukumnya harus kekal. Harusnya dia tahu tahun 2000-an hukum ini nggak kepake di Indonesia. Dia harusnya prediksi itu. Kalau dia memang maha hadir di zaman yang akan datang. Atau dia maha tahu sampai ke zaman yang akan datang. Harusnya di situ poinnya. Itu maksud saya. Itu loh. Saya akan kembali ke rute yang pertama kita bahas. Makanya saya bilang, ini ajarannya satu enggak? Karena saya mau ke situ.
Walau kita berputar-putar kemanapun, saya akan balik ke situ. Jadi kalau memang Allah itu kekal, sekali dia berkata, maka perkataannya itu harusnya kekal. Hukumnya itu kekal. Nah, itu. Seperti itu paham Bali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.